Halo teman-teman semua, jadi kembali lagi bersama aku Safana Putri. Oke guys, kali ini ya di tahun baru. Sekarang udah masuk 2022 dan aku mau kayak sedikit cerita-cerita aja dan lihat-lihat lagi untuk proses perjalanan aku di YouTube. Aku bener-bener nggak nyangka gitu kan, udah sejauh ini. Dan rasanya kayak udah 1 tahun aja deh, udah 1 tahun aku ada di YouTube. Dan aku jujur terharu gitu, apalagi sempat kemarin dapat notifikasi dan padahal udah bikin video gitu, ucapan terima kasih buat kalian yang sudah dukung aku. Dan mungkin videonya akan aku tampilin dulu deh ya. Oke, sini. Nggak kerekam dong tadi, ya ampun, udah banyak banget aku ngomong, baru sadar kalau videonya itu nggak kerekam guys. Ya udahlah. Oke, kali ini aku mau nggak asik lagi kan, jadi soalnya tadi udah banyak gitu. Apa ya? Oke, jadi tadi kali ini aku mau seneng banget guys. Jadi bukan tadi sih, pas aku baru bangun tidur, aku kan ambil handphoneku. Nggak baru bangun tidur banget sih, abis mandi lah ya, mandi. Terus ambil handphone. Kalau aku ambil handphone kan ngidupin data dulu, terus pasti langsung cek email, karena email itu yang pertama aku cek gitu kan. Dan saat aku cek email aku seneng banget. Aduh, bentar, sorry. Oke, jadi aku cek email dan dapat notifikasi dari YouTube. YouTube. Nah, apa ya isinya, lupa. Kalian bisa lihat aja di sini. Nah, yang bikin aku kaget, tapi bentar. Aku mau ngucapin makasih dulu buat kalian. Thank you guys. I want to intinya aku mau ucapin terima kasih banyak buat kalian, karena kalau nggak ada kalian atau tanpa kalian nih, kalau kalian nggak ada sama aku, nggak ada di sisi, lebay banget. Tanpa kalian aku nggak bakal bisa sampai ke titik ini guys. Tanpa kalian juga aku nggak bakal, aku bukanlah apa-apa. Seperti kata orang, garing. Aduh, tadi tuh udah ngomong panjang lebar tapi nggak kerekam. Coba mau ngomong apa. Jadi gini, aku yang bikin aku kayak greget banget gitu ini. Jadi pas dapat notifikasi bahwa ada juga yang nonton video aku dan bahkan subscriber dari Amerika Serikat dan juga Malaysia guys. Karena jujur aku kaget banget kalau dapet apa namanya, kayak teman-teman dari Amerika Serikat yang suka dengan video-video aku, teman-teman dari Malaysia juga yang suka nontonin video aku. Aku nggak tahu ya video yang aku share ke kalian ini bermanfaat apa justru kayak bikin kalian keganggu gitu kan. Tapi jujur aku bener-bener berterima kasih banget sama kalian. Aduh, pengen nangis tapi susah. Pengen ketawa juga gimana gitu. Aduh, mata gini banget. Kayak ya. Oke. Aku ya intinya mau ngucapin terima kasih aja buat kalian. Thank you. Bener ya guys ya, angka itu cuma bonus doang, dan apa yang kita lakuin itu bener-bener kayak kalau udah nyampe di titik ini tuh rasanya tuh kayak, apalagi kalau bener-bener kalau merasa guys, jujur
aku mau ngucapin minta maaf yang sebesar-besarnya buat kalian kalau kalau selama ini video aku kurang bermanfaat dan juga kurang baik dalam penyampaiannya. Aku harap kedepannya kita terus bisa diskusi bareng-bareng gitu kan, bikin forum atau apa itu kalau ada yang mau sih. Ya insya Allah kedepannya aku bakal terus bikin video-video kayak gini, video-video beasiswa untuk ya sekedar share informasi gitu kan. Kalau aku tahu informasi yang sekiranya sedikit berguna untuk kalian, bakal aku share. Dan mungkin di YouTube aku juga ada beberapa video yang unfaedah gitu ya. Itu cuma sekedar kayak just funny videos buat refreshing doang, biar nggak terlalu kaku banget gitu, walaupun nggak jelas gitu kan. Ya intinya oke, itu aja sih. Aku mau minta maaf tapi aku mau ngucapin makasih tapi keder gitu. Ribet, bukan ribet sih, susah ngomongnya gimana. Intinya aku mau makasih banget buat kalian. Aku bisa mendapatkan yang seperti ini ya cuma kayak ringkasan aja sih. Selama 1 tahun ini kalian udah nemenin aku gitu kan, udah mau nontonin video aku, terus juga udah ya aduh aku nggak tahu deh. Intinya thank you so much for you and everyone. I can speak English guys. Aku lagi belajar biar bisa ngobrol bareng teman-teman di luar negeri yang nontonin video aku, yang suka sama channel aku gitu kan, biar bisa sharing juga. Jadi gitu aja deh. Semoga kalian yang daftar beasiswa keterima ya, semoga lolos, amin. Semangat terus. Dan tentu aja video-video aku tetap upload di hari Senin, Kamis, dan Sabtu untuk video beasiswa. Tapi aku juga ada program baru, program Talk With Me, semacam podcast. Dan kalian bisa banget untuk ngobrol bareng sama aku walaupun kalian jauh di sana, bisa telepon. Dan untuk sharingnya itu bakal aku upload di YouTubeku juga ya, biar kita bisa berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya gitu. Oke, gitu aja. Oh ya, untuk Talk With Me itu upload setiap hari Minggu ya, jamnya itu tetap malam ya, jam 7, 8 or 8.30 malam, intinya malam. Dan untuk short video itu random aja sih, kayak hal-hal yang gak jelas tapi pengen didokumentasiin gitu aja. Oke, soalnya buat kalian thank you so much. Dan sorry kalau aku selama ini ada salah buat kalian, atau video-video yang aku sampaikan itu kurang jelas dan kurang spesifik, atau aku ada salah pengucapan atau apa gitu yang menyinggung kalian. Intinya thank you and sorry juga. I love you guys. Oke, udah malu. Oke, dari video tadi itu bahwa kemarin aku sempat dapat notifikasi di YouTube, bukan monetisasi, cuma kayak ulasan gitu. Selama setahun konten aku itu udah dijangkau kemana aja, dan ternyata ada Indonesia dan dari luar negeri juga. Aku kaget loh kok bisa gitu kan, padahal kontenku kan pakai bahasa Indonesia semua kok. Wah itu bener-bener sangat luar biasa banget, dan itu aku sangat terharu. Dan aku bener-bener berterima kasih gitu sama kalian yang udah ngedukung aku selama ini, dan udah bener-bener kayak stay di channel aku. Aku harap sih apa yang aku sampein di YouTube itu, di channel Savana Putri itu bener-bener bisa
ngebantu kalian gitu, bisa bermanfaat buat kalian, gak cuma sekedar hiburan doang gitu, tapi ada value-nya yang bisa kalian dapetin, meskipun cuma ya informasi-informasi yang mungkin sedikit nggak jelas kali ya kalau aku nyampein. Dan ya sekarang aku mau reback or kayak ngelihat ngelihat kembali video-video lama aku. Jadi guys, aku pertama kali punya channel YouTube itu sekitar tahun 2018 mungkin ya. Tapi belum upload YouTube gitu, tapi cuman buka-buka YouTube untuk cari-cari tugas atau dengerin musik dan lain-lain gitu. Dan untuk upload video itu pertama di tahun 2018 itu itu tugas sih, video tugas gitu, di tugas mata kuliah itu next aja. Kemudian ada video oke, sudah next. Nah, sampai di tahun 2020, itu ada tugas ada tugas dari salah satu dosen yang suruh upload di YouTube gitu kan. Dan akhirnya mulai kayak aktif lagi di YouTube dari tahun 2020. Nah, itu dari kayak masih video-video tugas kayak review film Soekarno dan 5 cm itu, dan lumayan sih, ada 197 yang nonton. Kemudian ada video ini manajemen organisasi, kuliah di teknik dan lain-lain, itu lumayan gitu kan. Dan pada akhirnya di tanggal 11 Juni 2020 aku memutuskan untuk bikin konten untuk ngebagiin informasi beasiswa gitu kan. Pada awalnya sih kayak cuma iseng aja, aku tuh kayak dapat berita gitu, dapat notifikasi dari berita bahwa ada beasiswa dari Zenius gitu kan. Beasiswa itu keren banget, dapat miliaran rupiah gitu kan. Dan aku ya iseng-iseng gitu kan, itu malam loh bikin video ini. Dan itu untuk yang nontonnya 31 view, ya ada 2 komentar dan ada 6 suka. Lumayan sih. Nah, terus abis itu udah bingung, bukan nggak mau ya kayak bikin konten apa lagi gitu kan, karena itu kan cuma iseng aja, bukan mau bener-bener serius gitu kan. Jadi akhirnya nggak tahu bikin apa, dan akhirnya aku kayak cerita gitu sama teman kampusku, teman sekelas. Dan aku itu habis beli bukan beli sih, make juga salah satu produk skincare untuk jerawat aku gitu, serum. Dan aku cerita sama temanku, gimana ya kalau aku review ini masukin YouTube gitu kan, lumayan untuk nambah konten. Dan iya, sampai aku numpang rekaman di kosan dia coba di video ini. Ini aku bener-bener nggak bisa nge-review produk skincare gitu, dan itu pertama kalinya. Itu cuma iseng aja karena nggak ada kerjaan juga, sore-sore kayaknya itu, siang apa sore ya, numpang di kosan temanku coba, sama pakai kamera dia kalau nggak salah. Dan ya begitulah. Dan akhir itu 2021 BTW, yang video ini, yang review skincare itu di video 2021. Yang sebelumnya itu kan 2020, dari yang beasiswa, informasi beasiswa Genius itu 2020. Dan itu aku bener-bener stuck, nggak tahu mau upload apa karena yang itu cuma iseng doang. Dan 2021 aku mulai di review skincare tadi, tapi cuma 1 video karena memang bener-bener nggak bisa review, dan bener-bener aku nggak bisa beli banyak skincare gitu, budgetnya coy. Dan juga nggak bisa bener-bener aplikasiin gitu karena kulit aku bener-bener sensitif, jadi takut. Dan lanjut di video ini, makan enak dan murah. Nah, ini iseng juga nih. Ini kebetulan aku sama teman-temanku mau makan sore gitu kan di Pecel Lele ini nih, kayak di dekat kampus gitu.
dan akhirnya memberanikan diri untuk bikin konten, bawa tripod dan lain-lain, dan minta izin gitu kan sama ya ownernya yang punya pecel lele gitu kan, mau bikin konten. Dan boleh, alhamdulillah yang nontonnya 161 coba. Itu tanpa beli view. Nah, dari situ aku ada kepikiran. Aku lihat lagi nih video ke sebelumnya yang beasiswa Zenius itu, karena kalau aku mau bikin konten makan-makan terus budgetnya coy. Jadi aku berpikir untuk gimana kalau aku bikin konten beasiswa lagi, karena pas aku lihat yang nontonnya lumayan banyak, ada 31 penonton gitu kan. Dan akhirnya aku cari-cari informasi beasiswa dan dapatlah beasiswa kuliah di Jepang dari Ajinomoto video ini. Nah, di situ saat aku kedua kalinya bikin video beasiswa dan view-nya naik 166 view. Padahal waktu pertama videonya masih kayak agak nggak jelas dan kayak agak kaku banget gitu di depan kamera. Dan alhasil aku kayak ngejadwalin gitu untuk rutin bikin konten. Dan aku itu kayak ngejadwalin gitu kan, kayak seminggu 2 sampai 3 kali. Dan itu aku nyari-nyari informasi beasiswa dulu, terus aku kumpulin, aku kemas gitu kan. Terus aku jadwalin, misalnya tanggal sekian harus upload rekaman video ini, bisa satu hari tuh rekaman 3 video dan nanti diuploadnya itu dijadwalin gitu. Nah, kemudian ada XL Future Leader Batch 10. Itu yang nontonnya nambah naik gitu kan, 379 di tanggal 24 Februari. Dan itu membuat aku benar-benar semangat gitu. Wah, ini merupakan peluang banget nih, keren banget kalau aku bisa ngasih info beasiswa dan benar-benar banyak yang nonton, banyak yang butuhin info ini. Jadi aku konsisten gitu kan. Oke, tapi belum benar-benar konsisten setiap minggu gitu. Terus aku lanjut dapat ada informasi beasiswa lagi, beasiswa Fundiventer, kemudian ada beasiswa scholarship gitu di Maret. Itu memang yang view-nya, yang nontonnya itu naik turun sih, tapi aku enjoy aja gitu kan. Aku senang aja mau, ya karena udah kebiasa gitu kan, ada info beasiswa langsung aja pengen di-share gitu ke kalian, bikin video gitu kan. Nah, sampai akhirnya pada tanggal 11 Maret aku, sebelum 11 Maret ya, intinya di bulan Maret aku tuh mikir gini, kira-kira teman-teman YouTube pada bosen gak ya kalau lihat video aku cuma beasiswa mulu gitu kan. Aku pengen ngevariasiin, dan juga aku juga sedikit tertarik gitu kan sama cerita-cerita misteri. Aku tuh awalnya memang pengen banget bikin cerita misteri. Bahkan sebelum aku pengen bikin konten beasiswa, aku tuh pengen bikin konten misteri, karena aku seneng banget nonton channelnya Kanesi Judge. Nah, dari channel Kanesi itu aku memang udah ngumpulin materi-materi yang bakal aku bikin konten gitu. Dan tapi belum sempet diringkas, banyak banget memang materinya untuk konten misteri gitu, karena kebanyakan dan susah banget untuk ngerangkumnya. Jadi alhasil aku lebih ke beasiswa. Tapi di tanggal 11 Maret itu aku ngeberanikan diri, atau ya aku kayak berusaha untuk upload konten misteri. Sebelumnya aku rekaman di sebelum tanggal 11 dan aku udah ringkas itu dari jauh-jauh hari, awal Maret kali ya. Itu bener-bener panjang banget videonya, sampai 22 menit lebih, hampir 23 menit. Dan aku gak nyangka kalau yang nontonnya bakal banyak, ada 132 view dan 16 orang yang suka video aku gitu kan. Dan itu bener-bener luar biasa. Itu pertama kalinya aku bikin konten misteri, dan aku aku kalau ngebawain cerita misteri itu agak kurang masuk gitu, karena wajah-wajah aku tuh nggak bisa kalau diseru-seruin. Emang sih kalau
ya masing-masing sih ya, nggak harus serem gitu, tapi kayak agak kurang masuk aja. Dan juga karena materinya yang kebanyakan, aku agak kesulitan ngerangkumnya karena aku sibuk sana sini gitu. Aku masih ikut organisasi, terus juga ini kan 2021 aku ada, itu aku udah semester 6 itu ya, mau kerja praktik gitu kan, lagi persiapan dan segala macam, tugas banyak, dan bener-bener kayak nggak sempet banget untuk ngeringkas banyak materi gitu. Karena kalau cerita misteri itu kan dapat dari rangkuman dari banyak-banyak opini gitu. Tapi kalau cuma, karena kalau kita cuma nge-share di video cuma dari satu pendapat doang, itu teorinya tuh bakal nggak valid gitu kan. Jadi agak keberatan aja sih buat aku gitu. Jadi buat teman-teman yang kemarin nanya, Kak kenapa nggak upload video misteri lagi gitu kan, itu salah satu alasannya karena materinya yang kebanyakan dan aku agak susah untuk ngeluangin susah ngebagi waktu untuk ringkas materinya, takutnya malah nggak konsisten nanti bikinnya gitu. Nah, terus lanjut nih, di tanggal 13 Maret ini aku udah mulai konsisten untuk bikin video seminggu 2 kali sampai 3 kali uploadnya di YouTube. Dan itu aku abis dari video Tamam Shoot video ini, aku lanjut info beasiswa lagi. Jadi kemarin itu rencananya setiap malam Jumat pengen video misteri, dan hari Senin Sabtu itu tuh beasiswa gitu. Tapi bener-bener gak bisa karena tadi gitu. Nah ini video beasiswa Smart 2021 itu pertama kalinya aku mencapai view penonton yang banyak banget di program beasiswa. 444 penonton, 21 komentar, dan 16 suka. Nggak ada yang unlike. Itu bikin aku kayak, wah keren banget. Savannah, you can do anything what you want. Kamu bisa jadi YouTuber nih. Kamu bisa jadi YouTuber pendidikan ya. Karena aku pengen banget gitu kan jadi YouTuber yang kayak ke bidang pendidikan gitu, yang ya ngobrol-ngobrol masalah pendidikan, atau talk show gitu kan, yang ngomongin tentang ya pendidikan, kehidupan dan lain-lain gitu. Ya aku senang aja gitu karena wah 444 dan ini pertama kalinya. Jadi aku langsung senang banget, besoknya langsung rajin aku bikin video. Dan di tanggal 15 Maret aku ada upload lagi beasiswa kuliah gratis di PPM School of Management. Pencapaian luar biasa lagi guys. 991 penonton, 17 komentar, 40 suka. Wow. Aku nggak tahu ya, orang itu saat ngeliat video aku itu jelas apa enggak gitu saat aku maparin materinya gitu. Karena aku ngerasa bahwa aku itu nge-share materi lewat video ke kalian itu biasa aja gitu, kayak ya udah ini informasinya dan ini beasiswanya dan ini yang harus kalian persiapkan dan ini deadline-nya gitu. Enggak kayak ngejelasin secara detail ini nih harus kayak gini, ini harus kayak gini, enggak gitu. Tapi aku lebih ke informasi apa aja yang harus disiapkan gitu-gitu doang. Tapi bener-bener teman-teman banyak banget yang nonton dan suka itu gitu. Aku bener-bener berterima kasih banget buat teman-teman semua gitu. Aku nggak tahu lagi mau ngomong apa guys. Aduh, ini awal tahun di 2022 dan aku sangat senang banget karena ngelihat konten-konten video yang udah aku buat di tahun sebelumnya itu keren banget. Aku nggak tahu gimana kok bisa sampai di sini. Itu gara-gara kalian, itu karena kalian semua yang udah support aku sampai sini, yang udah dukung channel aku dan yang udah setia sama konten channel aku. Ini kenapa ya? Wah, internal storage is running low.
phone performance is declining. Udah ada notif memori HP ku penuh. Aku di hari ini, di video ini aku cuma kayak pengen sharing gitu aja. Dan mungkin videonya akan sedikit panjang karena aku mau review satu-satu videoku. Dan sampai di hari ini, sampai akhir tahun 2021. Tapi kalau lumayan panjang mungkin nanti aku bakal cut jadi 2. Nah, ini aku ada upload lagi ya, Misteri Kampung Goib dan kisah mistis Hotel Ambacang. Ini lumayan banget yang nontonnya, ada 171 dan ada 42 yang menonton. Ini terakhir kalinya aku bikin konten misteri. Dan itu aku sekali rekaman langsung 2, dan itu bener-bener terakhir karena ya nggak sempat ngeringkas itu yang udah aku ceritain tadi. Dan bener-bener di tahun 2021 di bulan Maret aku mencapai penghargaan. Wah, aku merasa sangat senang banget karena bisa mencapai 1795 view di video beasiswa kuliah gratis di Singapura. Keren banget. Thank you guys. Terus ada lagi beasiswa kuliah di Belanda ini. Aku bener-bener cari banget informasinya, bla 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 sampai ke website luar negeri. Terus kalau aku translatein semua, terus aku ringkas lagi, aku kemas dan aku share ke kalian. Dan aku nggak tahu kalian nyimaknya aku jelas apa enggak, mudah-mudahan jelas dan bisa tersampaikan gitu kan. Dan yang lebih aku bersyukur dan sampai mama aku view-nya banyak. Sampai mama aku bilang, "Kamu view-nya udah banyak ya, udah 3.000-an." Video ini beasiswa kuliah seni gratis di Korea Selatan, ama scholarship ini. Yang nonton bener-bener banyak banget, 3.000 sampai 3.500. Dan dari semua video aku yang aku upload di channel ini, cuma video ini gitu yang paling banyak. Dan ya mungkin untuk peminat di beasiswa ama itu banyak banget. Dan juga aku nggak tahu kenapa video aku yang bisa ke-up gitu kan, yang bisa banyak penontonnya. Ya aku bener-bener alhamdulillah, terima kasih banyak, bersyukur banget ya Allah. Makasih buat teman-teman semua yang udah nonton video aku. Aduh, aku nggak tahu lagi sampai ngomong apa. Nah, terus bulan puasa dan lain-lain, aku kemarin itu banyak bingung mau ngomong apa. Kemarin itu aku banyak ya udah mulai konsisten seminggu 3 kali, tanggal 10, 12, 13, 17, 19, 24 April. Itu full banget, April, Mei full banget aku upload video. Dan kebanyakan aku bikin video kayak beasiswa luar negeri gitu, kayak kuliah di Perancis, kemudian ada di Aussie, beasiswa Australian Award, ada di mana lagi ya, ada di Amerika Serikat kayak program exchange student gitu, pertukaran pelajar. Dan pada akhirnya lama-kelamaan aku kayak ada pengen bikin video sedikit bukan motivasi ya, karena aku nggak bisa motivasiin orang, kayak cerita-cerita aja gitu di video ini. Saat kita memulai sesuatu, aku nggak tahu ya itu videonya kayak gimana, aku bingung. Tapi mungkin boleh deh kalau kita lihat dulu videonya, nyimak dikit ya. Oke, ini dia. Kalau dia nggak suka sama konten kita, ya udah, ngapain kita ngurusin dia. Hai, mungkin dari kalian saat ini sedang ada yang memulai sesuatu yang baru di hidup kalian, memulai langkah kecil untuk sesuatu yang besar. Dan
kalian ingin dari sesuatu yang kecil itu bisa merubah diri kalian, mungkin. Dan saat kalian memulai langkah itu, dan saat kalian sedang melangkah untuk setidaknya lebih maju, satu langkah lebih maju daripada teman-teman kalian, daripada orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Saat mengambil langkah itu kalian tiba-tiba merasa ragu. Padahal ketika kalian ingin mengambil langkah itu, kalian udah mantep banget, udah yakin banget pengen ngambil langkah itu, pengen ngubah diri kalian, pengen membuat hal-hal baru, membuat karya baru, sesuatu yang baru untuk diri kalian sendiri, ataupun ya mungkin untuk orang lain juga. Balik lagi ke yang tadi, ketika kita udah mulai melangkah, tiba-tiba keraguan itu muncul. Ada banyak banget muncul pertanyaan, untuk apa sih sebenarnya aku ngambil langkah ini? Buat apa sih aku kayak susah payah berusaha lebih keras daripada yang lain? Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Dan ngapain juga aku repot-repot sampai kayak gini gitu. Dan ada juga yang mikir kalau dia itu kayak lebih bagus ya dari aku. Mereka itu lebih keren dari aku. Kayaknya sesuatu yang mereka buat itu jauh lebih berguna daripada sesuatu yang bakal aku buat. Pasti kalian pernah kan mikir kayak gitu. Nah, ketika kalian memikirkan hal-hal yang seperti itu saat kalian ingin memulai sesuatu yang baru, memulai langkah baru, atau hal-hal yang ingin kalian ubah, atau hal-hal yang ingin kalian buat untuk sesuatu yang baru, stop berpikir kayak gitu. Kenapa? Karena saat kalian memikirkan hal itu, tujuan hidup kalian, ya bukan tujuan hidup juga kali, tujuan yang ingin kalian capai dari langkah itu seketika akan berhenti di situ, dan kalian akan stuck, nggak akan pernah maju, nggak akan pernah ada progresnya kalau kalian terus-terus memikirkan hal itu. Stop mikir kayak gitu. Iya, aku nggak maksa sih buat kalian berhenti deh untuk berpikiran kayak gitu. Tapi kalau kalian nggak berhenti memikirkan hal itu, apa sih yang bakal terjadi pada diri kalian? Kalian akan terus stuck di satu langkah itu. Ya, enak juga kalau satu langkah udah langsung berhasil gitu. Tapi di satu langkah aja belum ngubah apa-apa. Dan kalian udah banyak muncul keraguan itu. Kalian hanya perlu fokus dengan apa yang ingin kalian raih, dengan apa yang ingin kalian capai. Jangan hiraukan yang lain. Ya, kita boleh melihat orang lain sebagai cerminan. Enggak sih, bukan cerminan juga. Kita bisa melihat orang lain, ya gimana sih prosesnya. Kita harus jadi lebih dari seperti dia. Ya, kita nggak harus niru dia, tapi kita harus membuat diri kita jauh lebih baik dari dia gitu. Intinya, apa yang kamu pikirkan itu bakal membuat kalian bunuh diri secara singkat. Stop mikirin hal itu. Terlebih lagi, kalau kalian udah stuck di situ, udah ragu-ragu dan bakal mau mundur, teman-teman kalian atau mereka pesaing-pesaing kalian bakal seneng melihat kalian kayak gitu. Kenapa? Karena ketika dia melihat kita yang sedang ragu, sedang terpuruk, sedang bingung mau apa, dia malah, dia mah gak bakal maju, dia mah bukan saingan kita. Mereka bilang gitu. Jadi mereka seakan-akan ngerendahin kamu, dan kamu yang sedang ada di posisi itu, yang sedang ragu, bingung, bimbang, dan ya nambah ngedown ketika dibilangin
kayak gitu. Jadi stop berpikir negatif, kalian harus percaya diri, percaya dengan apa yang ingin kalian capai, percaya dengan apa yang ingin kalian tuju. Jangan hiraukan orang lain, jangan hiraukan apa yang dikatakan orang lain. Boleh sih kita nanggepin perkataan orang lain, tapi terkadang ada beberapa perkataan, ada beberapa kritik, ada beberapa saran yang perlu kalian pikirin juga dan gak perlu kalian tanggepin. Kita boleh dikritik, gak apa-apa. Dikritik itu bagus. Kenapa? Ya katanya kan kritik itu membangun, tapi gak semua kritik bisa membangun. Kritik-kritik orang dan masukan-masukan orang, judge orang yang ngejatuhin kita, kalau kita nanggepin hal-hal yang itu, hal-hal yang seperti itu, hal-hal yang bikin kita jatuh, mereka yang ngejatuhin kita malah seneng. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dengan apa yang mereka inginkan ke kita. Mereka kan ingin ngejatuhkan kita dengan kritik yang gak enak seperti itu. Jangan hiraukan, gak ada manfaatnya. Yang ada kalau kalian ngeladenin, kalau kalian nanggepin, dia malah seneng, dia malah terus-terusan buat ngejudge kamu, dia malah terus-terusan buat ngejatuhin kamu, bikin mental kamu ngedown sampai kamu gak bisa berbuat apa-apa untuk kedepannya. So, mulai sekarang, untuk hal-hal yang ingin kita mulai, hal-hal yang ingin kita buat, hal-hal baru, apapun, sesuatu yang ingin kita buat, yang kita akan mulai dengan satu langkah aja, yuk kita mulai. Jangan ada kata nanti. Ketika kita udah mulai, jangan ada kata kayaknya gue gak bisa deh, kayaknya dia lebih bagus daripada aku, aku mah gini-gini aja. Walaupun udah mulai tapi belum ada hasilnya. Sabar, gak ada sesuatu yang instan. Ketika kita mulai sesuatu, hasil itu nggak langsung nampak ada gitu. Kita itu perlu proses demi proses, langkah demi langkah. Nggak ada yang satu langkah langsung menuju puncak. Itu cuma hoki aja kali kalau ada. Percaya deh sama aku. Kalian harus yakin sama diri kalian. Perlu konsisten juga untuk menjalanin apa yang kalian mulai. Kalau kalian mulai bikin sesuatu, nulis buku, atau bikin konten, atau apapun, kalian hanya perlu konsisten. Ketika kalian udah konsisten dan di tengah-tengah, seperti tadi, ngerasa kayaknya ada yang kurang deh, kalian evaluasi dari apa yang telah kalian buat dan dari apa yang telah kalian coba selama ini. Apa sih yang kurang? Kalian bisa tambahin bumbu-bumbu sehingga karya kalian, hasil yang telah kalian coba ini bisa menjadi lebih baik. Dan untuk orang-orang yang sering yang bakal ngejatuhin kamu, yang bikin mental kamu ngedown, gak usah dipikirin. Kalau kalian bikin konten nih, bikin video, banyak komentar-komentar negatif yang kayak seakan-akan ngejatuhin banget mental kalian. Kayak contohnya gini, kamu ngapain sih bikin video kayak gini, gak ada kerjaan lain ya? Video kamu tuh gak bermanfaat banget sih. Ya, itu terserah kita dong mau bikin video apa. Iya nggak, bikin konten apa. Kalau dia nggak suka sama konten kita, ya udah, ngapain kita ngurusin dia. Kita itu kan tujuannya untuk, misalnya konten kita kayak komedi gitu, tujuan kita ya untuk ngehibur orang yang suka sama karya kita gitu. Kalau dia nggak suka, ya udah, kita nggak pernah maksa mereka untuk menikmati karya kita gitu kan. Jadi nggak usah dipikirin lah yang kayak gitu. Mulai aja langkah kalian dari sekarang.
stop ragu-ragu, terus konsisten dengan apa yang kalian mulai. Gitu aja sih dari aku. Di video itu aku bener-bener asal aja ngomongnya apa yang ada di pikiran aku ya aku omongin gitu. Dan aku aja uploadnya tanpa thumbnail, deskripsinya juga cuma kosong gitu, cuma kayak thank you udah nonton video aku gitu. Dan yang tayangnya 21 dan ada 3 suka gitu. aku ngerasa thank you guys gitu. Dan aku lanjut next sampai Juli. Nah di bulan Mei, Juni, Juli itu tuh aku udah kayak kerja praktik gitu dari kampus, karena memang di semester 7 itu semester 6 masih, dan itu sambil ada UAS dan kerja praktik juga di salah satu perusahaan gitu kan. Dan itu tetap aku bikin konten karena aku sempetin gitu kan, kayak udah ngejadwalin bener-bener banget karena aku pengen jadi YouTuber. Dan kemudian masuk ke Juli. Di Juli itu kan kayak ada program kampus merdeka gitu kan, dan aku pengen pengen daftar gitu, pengen ikutan. Dan di bulan Juli itu juga aku sambil cari informasi gitu kan, kayak magang atau studi independen dan lain-lain. Dan aku juga tetap upload video gitu, masih konsisten, seminggu 2 kali 3 kali. Ada beasiswa banyak di kuliah hukum, beasiswa di Malaysia di Al-Bukhari itu. Kemudian ada beasiswa Max Jepang. Beasiswa di Jepang ini banyak banget peminatnya, apalagi Korea gitu kan. Dan untuk penerimaan calon perwira juga banyak banget, sampai 800 ini. Nah, terus ada KAIS. Belum. Oke, sedikit cerita dulu. Jadi terakhir aku konsisten tuh di Juli 2021, di tanggal 31 Juli dan 2 Agustus masih sempat upload video di beasiswa beasiswa kursus bahasa Korea ini. Dan ya aku kayak dapat notifikasi bahwa aku itu keterima gitu kan di program studi independen dari kampus Merdeka gitu. Itu di Yayasan Skala Ekspor. Ya untuk kayak bikin startup ekspor gitu. Dan aku nggak tahu kenapa YouTube aku tuh kayak jadi ngadat gitu, mandek. Dan aku ngerasa kayak untuk proses pendaftaran, konsolidasi dan lain-lain itu jadwalnya udah padat banget gitu, karena nge-zoom siang, nge-zoom pagi, siang, nge-zoom sore, nugas dan lain-lain. Dan bener-bener terbengkalai gitu channelku. Dan materi-materi yang udah aku kumpulin pun nggak sempet aku bikin video, jadi kadaluarsa gitu. Karena untuk informasi beasiswa itu kan ada kayak deadline-nya gitu kan, kalau nggak cepet di-upload, nggak cepet di-share informasinya, ya udah expired gitu kan, deadline-nya habis gitu. Dan ya aku selama 2 minggu kayaknya 2 minggu sampai 21 Agustus aku sampai tanggal 20 Agustus aku enggak upload video, bener-bener kosong gitu. Dan di tanggal 21 Agustus aku kembali lagi untuk upload video karena aku inget sayang gitu kan, karena udah banyak banget teman-teman yang lihat informasi beasiswa, yang butuh informasi beasiswa, dan udah banyak yang ke channel aku. Dan bener-bener aku sayang banget kalau mau ditinggal. Jadi aku mulai lagi dari awal di bulan Agustus, dan mulai Agustus itu aku bener-bener konsisten seminggu 3 kali, yaitu di hari Senin, Kamis, dan juga hari Sabtu. Dan ya di tanggal 27 Agustus tepat di ulang tahun aku 27 Agustus 2021 ya, itu aku bikin video singkat
cuma 1 menit 28 detik, dan aku bukan cerita kayak, hai teman-teman, aku lolos studi independen nih, keren banget. Aku share video itu, dan mungkin aku ya kita lihat aja di video ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Safanu Putri dari Teknik Industri Universitas Katolik Musikaritas Palembang. Jadi saya merasa seneng banget karena kemarin saya mendapatkan notifikasi atau pesan yang berisikan bahwa saya lolos dalam program studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Sekolah Ekspor. Saya merasa bangga banget, atau ya saya merasa seperti mendapatkan penghargaan karena saya bisa lolos dalam program ini. Karena dalam program ini saya berharap saya bisa berkontribusi dalam memajukan atau mengembangkan perekonomian masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Bukan hanya itu, dengan program studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Sekolah Ekspor ini juga, secara tidak langsung kita akan membawa serta mengenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia ke mancanegara atau ke seluruh dunia, atau ya bisa dibilang seluruh masyarakat dunia akan tahu mengenai produk-produk yang ada di Indonesia atau budaya-budaya yang ada di Indonesia. Wah, keren banget kan? Jadi, yuk terus ikutin perjalananku di program studi independen bersertifikat menjadi eksportir baru 4.0 di Sekolah Ekspor ini. Bye-bye! Dan itu video yang kayak, ya ngasal-ngasal aja gitu, kayak, wah aku lolos program ini karena senang banget gitu kan, dari berapa ribu mahasiswa aku bisa lolos gitu. Jadi kayak, wah keren banget kok bisa, jadi aku mau share aja di YouTube gitu. Nah terus di tanggal 6 September ada informasi beasiswa KAIS, Korean Advanced Institute Science and Technology, itu kayak beasiswa di Korea gitu. Dan itu informasinya bener-bener full bahasa Inggris. Aku bener-bener belum sempet ringkas, belum sempet translate, jadi aku bikin video bahasa Inggris sekaligus langsung translate bahasa Indonesianya di satu video itu gitu. Jadi lama 53 menit durasinya, dan yang nontonnya alhamdulillah ada 184 dan ada 4 komentar, meskipun ada yang tidak sukanya mungkin karena lelet gitu ya, kepanjangan videonya. Itu aku bener-bener minta maaf banget karena nggak sempat meringkas. Dan next. Ini aku udah mulai nyusun laporan kerja praktik masuk semester 7 ini. Ikut studi independen yang nge-zoomnya dari pagi sampai siang, sore, dan lanjut jam 7 malam sampai jam 10 malam nge-zoom gitu kan. Itu benar-benar padat, tapi alhamdulillah aku masih bisa untuk konsisten gitu kan di channel ini. Dan aku sempat bikin kayak short YouTube ini, kayak nunggu pesan dari siapa nih, itu cuma video ya itu kayak kemarin dari, bukan tugas ya, di salah satu materi di studi independen bersertifikat Sekolah Ekspor itu, kayak kita itu untuk mencari buyer dan informasi serta mempromosikan produk-produk untuk ekspor kita itu, salah satunya itu melalui ITPC yang ada di beberapa negara. Dan akhirnya aku bersama tim startup ekspor aku memutuskan untuk mengirim email ke beberapa ITPC yang ada di beberapa negara gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah emailku dibalas oleh ITPC Chennai, India, dan produk aku bisa dipromosikan di India. Wow. Oke, lanjut. Terus ada video short YouTube, dan itu ada kata-kata kayak kalimat-kalimat bahasa Jepang itu. Yamero. Ya, Savana, kamu soal Jepang banget. Oke. Jadi sedikit mau cerita aja.
Aku senang Jepang karena berawal dari anime. Oke, Jepang. Jadi aku sempat belajar bahasa Jepang. Bukan sempat, bahkan sampai sekarang aku masih belajar bahasa Jepang dari awal tahun 2021, tapi nggak intensif gitu, nggak setiap hari, nggak setiap minggu. Cuma kalau ada waktu, aku buka kayak modul materi atau website pembelajaran bahasa Jepang gitu. Dan ya sampai sekarang aku sampai download aplikasi berita bahasa Jepang, aplikasi belajar bahasa Jepang kayak Todai atau Duolingo gitu kan. Itu kan untuk belajar bahasa Inggris dan bahasa Jepang juga, aku belajar dari situ lumayan. Oke, next. Terus ada banyak banget beasiswa. Kalau aku ceritain satu-satu bakal panjang banget nanti ceritanya. Dan pada 11 Oktober aku upload video Kampus Merdeka atau Studi Independen. Itu merupakan video salah satu tugas aja sih. Kayak video disuruh ceritain, kayak bikin video untuk bilang kesan-pesan kamu apa dan harapannya. Terus ya tentang Kampus Merdeka dan Studi Independen bersertifikat yang aku ikutin hari ini gitu. Ya bikin video, dan kalau mau lihat bisa sih karena sebentar juga videonya di sini. Oke, lanjut dari situ aku fokus di beasiswa luar negeri, kayak beasiswa di Melbourne, kemudian di Leiden University, kemudian ada di Swiss, kemudian ada di Kyoto, Swedia, and then Prancis. Bener-bener 2 minggu itu 2 minggu ya. Iya, 2 minggu itu 2 minggu aku bener-bener full upload beasiswa luar negeri, dan alhamdulillah peminatnya lumayan banyak juga untuk beasiswa luar negeri. Tapi untuk luar negeri aku agak kesulitan untuk translate-nya aja. Kendalanya sebenarnya cuma di situ. Dan next aku ada di bulan November aku ada sempat bikin kayak podcast gitu, tanpa nggak bikin video, cuma suaranya aja. Dan itu kayak podcast tentang sosial kayaknya, tentang keseharian kita, bukan keseharian ya, tentang apa yang kita alami gitu. Kayak buat kamu yang sering dipandang sebelah mata gitu kan sama orang lain, apalagi kalau kita yang ya kayak gini gitu kan, sok-sokan bikin channel YouTube, padahal kita itu siapa sih, nggak tahu malu dan lain-lain gitu kan, pede banget gitu. Pedenya kamu tinggi banget sih sampai bisa kayak gini gitu kan. Nah ini nih yang kayak gini aku bikinin video dalam bentuk podcast, aku kemas dalam bentuk podcast. Dan di video ini itu ya meskipun yang nontonnya cuma 11 orang, cuma aku bener-bener itu kayak cuma mau sharing aja gitu kan, karena banyak banget aku lihat teman-teman tuh ada yang kayak bukan cuma teman-teman, tapi aku juga kayak pernah atau sering diremehin atau cuma dipandang sebelah mata gitu oleh teman-teman atau oleh lingkungan gitu kan. Makanya aku bikin podcast gitu sih. Apalagi ya. Dan ya semenjak yang podcast itu aku juga bikin podcast lainnya. Dan untuk podcast lainnya juga tentang motivasi gitu kan. Kayak alasan kamu kehilangan motivasi kamu. Itu di podcast Talk With Me nama programnya. Itu aku bikin playlist, ada di playlist aku. Ada program beasiswa nama playlistnya, dan playlist Talk With Me, dan itu masih terus konsisten gitu kan. Dan awalnya itu di program beasiswa itu kan uploadnya di Senin, Kamis sama Sabtu. Dan untuk Talk With Me itu tuh aku mau konsisten di setiap hari Minggu, tapi kebetulan aku kerja
sambilan untuk nyari ya buat nambah uang wisuda ya guys ya. Jadi kerja bentar, aku mau bersihin dulu. Dan aku kerja gitu kan, jadi nggak sempat bikin podcast karena rekaman podcast itu aku biasanya di siang hari, karena kalau pagi hari aku ada kelas, dan kalau pagi hari aku rekaman video beasiswa. Kalau malam aku nggak enak aja karena aku tinggal sama mamaku gitu di kamar. Aduh bentar. Dan kalau mau ngomongin podcast yang tentang motivasi gitu agak malu. Dan akhirnya aku bikin Talk With Me sampai harapan yang katanya bahagia, itu terakhir aku bikin bukan peluang besar atau kecil, itu terakhir aku bikin podcast Talk With Me. Dan setelah minggu itu aku nggak bikin lagi karena itu kendala di waktu rekamannya gitu, dan untuk ngeditnya juga karena padat banget, karena abis balik kerja pegel, belum lagi tugas yang banyak, dan masih sempat dan nge-zoom juga di studi independen gitu kan, semua serba good looking. Dan ya terus bikin video-video short YouTube, itu iseng aja gitu, kayak ya pas aku lagi di mall itu bikin video pas aku balik, tapi kayak langsung yang nontonnya 2000 orang gitu, langsung melejit. Dan subscriber aku juga bisa nambah banyak dari short gitu, padahal kontennya gak jelas, cuma ya lihat-lihat aja gitu, kayak nunjukin. Ya aku nggak tahu deh kenapa. Tapi untuk short ini nggak aku lanjutin lagi karena tampilan channel YouTube aku jadi kayak berantakan banget semenjak ada short. Dan akhirnya aku fokus balik ke beasiswa lagi. Dan dan sekarang mulai dari tanggal 31 Desember kemarin aku bikin video kayak belajar. Aku kan lagi belajar bahasa Inggris karena aku mau apply scholarship untuk S2. Doain guys, semoga aku lolos. Dan kan harus bener-bener bahasa Inggrisnya bagus. Dan aku juga ada pengen ke luar negeri. Ya ampun, cita-citaku tinggi banget. Dan ya aku belajar kalau baca masih nggak tahu, baca, nulis, IELTS, speakingnya juga. Dan aku mau share aja gitu video pembelajaran aku untuk baca. Itu untuk khusus reading aja sih, biar ada teman aja gitu kan. Nggak mau sok-sokan bahasa Inggris, tapi mau ya untuk belajar bareng aja gitu, biar ada temen. Study with me, niatnya itu aku bikin belajar bahasa Inggrisnya emang tiap hari, cuma ada yang enggak ke rekam gitu karena memang memori HP aku kan terbatas ya. Jadi jadi aku lebih utamain untuk video beasiswa, untuk video my study Englishnya nggak apa-apa agak kelang. Jadi harusnya kan tanggal 4 kan ada upload, tapi tanggal 4 nggak bisa upload video my study English karena untuk nggak bisa rekaman karena memorinya yang kurang. Dan ya alhamdulillah sampai saat ini untuk video-video beasiswaku ada yang nonton, dan ada teman-teman yang benar-benar butuhin juga informasi beasiswa ini. Dan aku ngerasa seneng banget karena bisa sharing video, atau maksudnya sharing informasi mengenai beasiswa buat teman-teman YouTube semuanya. Dan ya aku kayak kayak bener-bener ngucapin terima kasih banget gitu buat teman-teman, karena aku nggak nyangka aja gitu kan, padahal cuma iseng awalnya bikin
informasi beasiswa gitu. Dan sampai saat ini aku konsisten dan punya cita-cita jadi YouTuber pendidikan. Ya memang sih aku tuh kayak belum pantas aja gitu jadi orang yang benar-benar menggeluti bidang pendidikan, tapi ya namanya keinginan gitu kan. Impian. Aku salah satu, kalau kalian mau tahu nih, salah satu motivasi aku jadi YouTuber karena YouTuber itu kan benar-benar punya gaji income yang luar biasa gitu kan. Dan income yang besar dari YouTube itu pengen aku gunain untuk impian atau tujuan akhir dari hidup aku gitu. Karena jujur aku udah bilang sama ibuku, karena aku nggak mau apa-apa selain aku mau mendirikan yayasan dan membangun sebuah panti asuhan. Karena ya ampun, iya itu beneran gitu. Aku udah sempet cerita dan aku bakal kerja keras gitu kan, ngasihin uang yang banyak untuk beli tanah, diriin yayasan, bangun sebuah panti asuhan, dan hunting nyari teman-teman yang kurang mampu, teman-teman yang membutuhkan kehidupan yang layak gitu kan, membutuhkan pendidikan yang lebih. Itu aku bener-bener mau ke situ gitu. Jadi aku bener-bener konsisten ke YouTube karena iya bener, jujur aku mengharapkan uang gitu. Income yang banyak banget, uang yang banyak banget. Ya tujuan uang itu untuk itu. Aku bahkan gak sempat untuk mikir beli rumah, beli mobil, atau beli motor. Aku jujur sekarang gak punya kendaraan. Serius, aku sama ibuku gak punya kendaraan, jadi kalau kemana-mana naik angkot gitu. Iya, aku ngumpulin uang, tapi untuk ini jujur untuk jangka pendek ini aku lagi ngumpulin uang kerja ngumpulin uang untuk wisudaku. Karena wisuda itu nggak ditanggung sama beasiswa, karena aku itu beasiswa bidik misi untuk kuliah S1 ini. Dan ya aku bener-bener berharap dari YouTube dan juga dari ilmu yang udah aku dapat dari pendidikan aku selama S1 untuk kerja di perusahaan-perusahaan gede gitu kan. Ya aku pengen banget salah satu perusahaan impian aku BUMN, salah satunya Pusri or Pertamina atau Migas gitu, yang gajinya gede. Aku ngincer gaji gede kenapa ya tadi, karena bukan untuk foya-foya, tapi karena untuk mewujudkan tujuan akhir dari hidup aku gitu. Aku nggak sengaja ke cerita gini, tapi nggak apa-apa ya kalau cerita di akhir video ini, kan biasanya kan jarang ada yang nonton video sampai akhir, jadi kalian jarang ada yang tahu. Oke guys, jadi mungkin itu aja karena videonya mungkin udah kepanjangan banget kali ya. Aku nggak tahu udah berapa panjang videonya. Dan ya aku nggak tahu sampai mau ngomong apa lagi. Aduh, kerudungku udah kendor-kendor. Dan aku pokoknya ya di tahun 2022 ini aku mau mengucapkan banyak terima kasih karena udah setahun aja aku di YouTube. Dan aku udah bersama kalian berproses bareng-bareng, udah saling sharing-sharing melalui komentar di YouTube ini. Dan aku sangat benar-benar berterima kasih banget buat kalian, dan kesuksesan aku di masa depan nanti itu berkat kalian gitu. Apalagi kalau aku bisa jadi YouTuber. Itu karena kalian. Bahkan sekarang pun aku sudah sangat berterima kasih gitu sama kalian. Ya, aku harap apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan, tujuan kita dan segala macam bisa terwujud baik di tahun ini, di tahun depan, atau di masa depan gitu kan. Aku yakin apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan itu pasti bisa terwujud. Nggak ada yang nggak bisa selagi kita berusaha untuk mewujudkan itu gitu. Kalau kita cuma bermimpi untuk angan-angan aja, cuma ngomong dan nggak ada take to actionnya,
ya nggak bakal kewujud gitu. Karena kita bisa mimpi karena kita tidur, dan kita bisa meraih mimpi itu karena kita berusaha gitu. Karena kalau kita nggak akan mimpi kalau nggak tidur, jadi kita nggak akan bisa mencapai mimpi itu kalau kita nggak berusaha. Gitu aja sih. Oke, video ini panjang banget, dan sorry kalau memang kepanjangan videonya dan nyita aktivitas kalian. Sekali lagi aku mau ngucapin banyak terima kasih, dan aku berharap banget sih kalau kalau teman-teman semua itu bakal ngasih masukan untuk aku, untuk konten-konten aku di tahun 2022 ini, supaya kayak ada refresh aja, pembaharuan, kayak ya nggak terlalu monoton gitu kan. Aku udah berusaha untuk bikin selang-seling gitu kan, untuk setiap hari study with me, terus kayak ada podcast, terus ada apa lagi ya, ya gitu. Cuma aku bingung aja, aku pengen banget untuk bisa interaksi langsung sama kalian gitu, tapi bukan lewat komentar, tapi secara langsung gitu, kayak bikin konten bareng, walaupun jarak jauh, bisa lewat telepon, nanti aku jadiin podcast gitu kan, aku kemas bareng, jadi satu video, ngobrol bareng kalian, ngomongin apa aja gitu. Pengen banget, cuma mungkin kalian kayak mikirnya bakal bayar atau enggak dibayar gitu kan. Tapi sorry untuk teman-teman atau semuanya yang sekiranya butuh bantuan aku untuk promosiin produk atau komunitasnya, atau minta bantuan aku untuk apa, itu bener-bener free. Aku nggak kayak ngeharga apa ya, nggak matok harga gitu. Aku nggak ngejual apa ya, informasi aku secara pribadi, tetapi apa yang aku share di YouTube. Dan aku kan sering bilang, kalau ada teman-teman yang mau collab, sharing atau apa, silakan hubungin aku, dan itu bener-bener gratis, tidak berbayar. Jadi buat teman-teman yang nanyain, Kak bayar nggak sih? Enggak, gratis. Oke, karena aku bener-bener mau, ya seneng aja gitu sharing-sharing info, dan ya biar aku bisa jadi YouTuber. Karena ya nggak tahu deh. Udah 7 menit 54 detik. Tanggung deh sampai 10 menit biar angkanya bagus. Ini aku juga udah jadwalin video untuk 2 minggu ke depan. 1 minggu ke depan sampai tanggal 13 Januari. Dan sebenarnya ada satu video lagi yang belum aku edit di HP ini, dan bakal aku upload di tanggal 15-an kalau nggak salah, 15 sama 18. Itu banyak banget, aku udah nyimpen 76 materi beasiswa, dan itu belum sempat aku ringkas dan belum sempat buat videonya gitu, karena terkendala di memori guys. Kalau aku bisa dapat monet, aku mau beli kamera deh, sama mau beli kacamata mamaku. Ya ampun, kasihan banget kacamatanya patah. Dan ya aku udah 9 menit, 1 menit lagi. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf jika aku banyak ngomong dan kebanyakan sharing-sharingnya. Dan aku mau mohon maaf buat kalian kalau selama 1 tahun ini aku ada salah ngasih informasi, atau ada salah ucapan, atau apa yang aku omongin gak jelas gitu. Dan ya buat kita semua semangat, dan semoga kita lolos beasiswanya dan lancar segala urusannya. Jadi kayak doa deh. Dan untuk kita semua semangat, semoga kita bisa menjadi apa yang kita impikan, dan semua harapan dan cita-cita kita terwujud di tahun ini, tahun depan, atau di masa depan. Amin. Oke, buat kalian sekali lagi terima kasih banyak. Dan sekali lagi, kalau ada yang mau collabs atau tanya-tanya atau butuh bantuan aku, bisa langsung aja kontak aku di email atau di DM Instagram, dan itu ada di description box aku. Oke, terima kasih, semangat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.